Apakah suara saya cukup terdengar? Izin terdengar, dokter. Baik ya. Ya, sebentar. Baik, kita akan mulai ya. Jadi pada siang hari ini saya akan membawakan men-share dengan kalian tentang prinsip dari scleral rupture atau laceration repair ya. Jadi mungkin tidak hanya sekedar teknik, tapi prinsip-prinsip yang penting diketahui ya, termasuk dalam memahami ya patomekanismenya, kemudian mengetahui approach dalam diagnosis dan tata laksana serta follow up-nya ya. Baik, saya akan coba share screen. Sebentar ya. Baik, apakah terlihat slide saya? Terlihat, dokter. Terlihat ya, baik. Jadi ini ya mungkin judulnya sedikit kita perluas, prinsip scleral rupture or laceration repair. Pada prinsipnya scleral rupture atau laceration bisa terjadi sebagai akibat dari trauma, baik trauma tumpul maupun penetrating, ya trauma okular blunt atau penetrating, yang umumnya berhubungan dengan kerja, olahraga, kecelakaan lalu lintas maupun kekerasan. Ya, ada juga penyebab yang kurang sering ya, maksud saya yang lebih jarang, yaitu dehiscence dari sklera, ya misalnya akibat pembedahan mata seperti bedah katarak ataupun strabismus. Dan juga barangkali dalam slide selanjutnya ya, ada akibat dari penyakit inflamasi, contohnya ya scleral thinning akibat proses inflamasi. Nah, biasanya lebih common pada penderita usia muda ya dan laki-laki. Jadi menurut berbagai studi laki-laki banding perempuan itu berkisar dari 1,8 hingga 8,1 banding 1. Bisa partial maupun full thickness pada kasus penetrating injury. Lalu bisa terjadi komplikasi atau penyulit berupa masuknya intraocular foreign body. Dan bisa terjadi prolaps dari organ mata yang lain yaitu uvea, retina maupun vitreus ya melalui luka pada sklera tersebut. Dan juga luka pada sklera bisa terjadi sebagai kombinasi dengan ruptur atau laserasi kornea. Jadi kita sebut dengan corneoscleral rupture atau laceration. Mungkin kita pahami dulu, ya ini hanya untuk mengingatkan, saya yakin adik-adik semua sudah tahu ya mengenai anatomi mata. Sklera ini ketebalannya bervariasi ya, dari 0,3 hingga 1,35 mm ketebalannya. Biasanya yang tebal itu di belakang ya, di dekat nervus opticus. Kemudian ciliary body atau badan siliar, ini di sini ya, lebarnya 5 sampai 6 mm. Dan berjalan dari scleral spur ke arah oras rata ya. Oras rata ini sudah merupakan daerah transisi dengan retina. Nah, ini si lokasi dari ini ya, apa namanya, badan siliar. Jadi ini sisi temporal 5,6 sampai 6,3. Jadi nggak sama ya, milimeter, kemudian nasal 4 sampai 6, 4,6 sampai 5,2 milimeter. Lalu ini pars plicata ya, pars plicata yang bagian yang tempat insersi dari zonulazin ya. Ini yang tempat menggantungnya lensa tentu ya. Itu adalah 2 mm saja, dan pars plana ini merupakan landmark penting dalam operasi vitreoretina, yaitu hanya 4 mm lebarnya ya. Nah, ini gambar dari kornea ya dan angle di sini. Inilah di sini letaknya limboscleral junction ya. Dan ini adalah corneolimbal junction. Jadi ini ada daerah 1,5 mm ya, daerah juga landmark bedah ya. Dan ini area ya, kalau kita lihat nih angka-angka ini mencerminkan lebarnya ya, milimeter dalam milimeter. Ya, ini jadi
ada perbedaan di sini, mungkin gambar ini ada perbedaan antara patologik limbus dengan histologik limbus di sini. Maaf di sini. Ya, jadi. Dan ini untuk mengingatkan juga anatomi bola mata ya. Jadi ini lebar area insersi ya dari musculus rectus ya, rectus ini kayaknya mata kanan ya, rectus medius lateral, kemudian rectus superior dan inferior ya. Lalu ini jangan lupa ada otot oblik ya, baik superior maupun inferior. Kalau kita lihat lebar rectus juga beda-beda ya, ada range-nya ya. Yang paling lebar rupanya yang atas ya, rectus superior 10,6 sampai 11 mm, lalu diikuti dengan rectus kalau mata kanan ini medius ya mungkin ya 10,9 sampai 10,8, kemudian inferior 9,8 10,3 dan ini lateral 9,2 97 ya. Kemudian ini jaraknya, jarak insersi kalau kita lihat maaf ini yang kayaknya medius ya, ya ini medius ya, maaf ini 5,5, lalu ini berkisar antara 6,6 sampai 6,9, lalu ini 6,9 dan ini 7 sampai 7,7 ya. Jadi ini kira-kira jarak insersi dari musculus rectus menurut artikel yang bisa Anda lihat lebih, ada baca lebih lanjut di sini ya. Kemudian ini adalah tampak belakang bola mata kita, ini nervus opticus ya, ini vena vortex, lalu ini otot oblikus ya, superior dan inferior. Nah ini dia tampak dari samping barangkali ya, ini bola mata kita nih kornea, ini bulbus oculi ya. Kalau kita lihat area di mana diameternya terlebar itu kita sebut dengan ekuator ya. Ada perbedaan sedikit antara anatomik dengan geometrik ekuator, tapi kira-kira nih jaraknya sekitar 12 sampai 14 ya. Mungkin sekitar kurang lebih 14 mm ya dari limbus. Jadi itu kira-kira ekuator kita. Makanya kalau pasang scleral buckle itu di daerah ekuator itu jaraknya kurang lebih 14-15 mili dari limbus ya. Nah ini juga agak susah ya menjelaskannya, namun ini barangkali ini rangkuman dari anatomi topografi dari bola mata kita ya. Jadi mungkin bisa adik-adik baca lebih lanjut ya. Nah ini adalah klasifikasi yang saya rasa sudah diketahui dengan baik oleh kalian. Jadi injury pada dasarnya ada closed globe, ada open globe ya. Closed globe mengakibatkan kontusio bola mata dan mungkin laserasi lamelar ya. Sedangkan open globe terdiri atas ruptur dan juga laserasi. Sedangkan laserasi ini bisa penetrating, bisa disertai masuknya IOFB dan juga bisa perforating. Nah, ini definisinya ya. Jadi kalau ini definisi kontusio, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai atau membahas lebih lanjut tentang ruptur dan laserasi. Ya, jadi kalau ruptur itu adalah luka full thickness yang disebabkan oleh blunt object. Ya, jadi luka yang dihasilkan tidak selalu reguler ya, kadang seperti luka koyak gitu ya. Dan ini biasanya ini disebutkan sedikit patogenesis singkatnya ya. Jadi impact dari benda tumpul tadi ya menyebabkan peningkatan tekanan intraokuler ya, kemudian dia akan diikuti, jadi ada force coup lalu counter coup ya, kemudian di daerah yang weakest point ya, misalnya di daerah yang ini ada luka katarak di sini ya, dia akan menjadi titik lemah ya pada saat bola mata recoil kembali ya. Nah, sedangkan laserasi, nah ini disebabkan oleh luka tembus dari luar. Jadi disebut bahwa mekanismenya outside in. Ya, sedangkan ini di sini kebalikannya justru pada ruptur katanya wound-nya adalah inside out ya.
Penetrating ini juga penting dimengerti karena sering interchangeable ya, perforating kah atau penetrating atau perforating. Jadi kalau penetrating itu ada entrance wound ya, dan tapi tidak ada exit wound ya. Jadi kalau ada benda asing dia tertahan di dalam bola mata. Sedangkan perforating yaitu luka yang disertai entrance dan juga exit wound ya, kadang-kadang ada di orbita ya. Ya, ini klasifikasinya mungkin kalian juga sudah paham ya. Jadi ini ada tipe-tipe, ini jadi berdasarkan tipe open globe injury bisa dibagi dalam ruptur, lalu penetrating, IOFB, perforating, dan mix ya. Kemudian ini, mohon maaf, apakah bisa memute mic kalian? Terima kasih. Oke, jadi ini adalah grade-nya ya. Jadi visual acuity juga dibagi dalam A, B, C, D, E ya. A yang bagus lebih 20/40 atau lebih baik, hingga E NLP ya. Kemudian ini pupil ada positif RAPD pada mata yang mengalami injury dan negatif ya bila tidak ada RAPD ya di mata yang terkena. Sedangkan zone ini zone 1 ya, ini zone 2 dan ini zone 3 ya. Oke. Nah, jadi ini barangkali ya, jadi permasalahannya adalah luka tembus ya, open globe injury ini bisa mengakibatkan gangguan visus yang berat dan kehilangan matanya ya, terutama bila tidak diobati dengan tepat ya dan cepat, dan memiliki resiko infeksi serta adanya berbagai komplikasi ya. Yang paling berat ini biasanya mampir ke poliklinik saya ya, timbulnya PVR ya, akibat tractional retinal detachment misalnya, yang biasanya sekalipun dioperasi bisa menyebabkan hasil anatomis dan fungsi yang kurang baik. Ya, ini sekedar data-data, mungkin nih penelitian ini sudah lama ya, saya tidak tahu apakah sudah ada residen yang mempresentasikan lagi ya mengenai hasil trauma kita ya. Mungkin mohon maaf kalau saya terlewat, tapi ini data tahun 2005 dari Dr. Nuraini dan Dr. Johan Utauruk ya, waktu itu mengumpulkan data trauma di IGD RSCM tahun 2005 ya. Kalau kita lihat memang juaranya adalah luka trauma tembus kornea. Tetapi korneosklera ternyata dengan komplikasi jaringan lain ya maupun tanpa jaringan ini mungkin nomor 3 ya. Maaf, nomor 2 ya barangkali ya. Dan ruptur sklera ini juga barangkali ketiga terbanyak ya dengan jaringan lain. Lalu ini yang lain-lain ada hifema, lalu trauma orbita dan trauma adnexa ya. Jadi pada waktu itu trauma kornea memang paling banyak ya. Mungkin diikuti dengan ruptur atau laserasi sklera dan korneosklera ya. Bisa disimpulkan seperti itu. Nah, ini adalah distribusi. Jadi berdasarkan tindakan inisial ya. Jadi tindakan emergency yang dilakukan. Ya paling banyak tentu ini dia ya, karena trauma kornea paling banyak ya. Jadi di sini di pool jadi satu ya, repair ruptur kornea, korneosklera dan sklera, hampir 65%. Ya, pada saat itu masih ada ya yang dilakukan secara primer eviscerasi dan enukleasi, sedangkan repair adnexa 30% lebih ya. Saya tidak tahu trennya bagaimana sekarang ya, mudah-mudahan cepat di-update data ini ya. Kemudian trauma tindakan sekunder atau tindakan lanjutan yang dilakukan pada kasus trauma ini memang sering menyebabkan katarak traumatik, jadi paling banyak ekstraksi katarak lalu diikuti dengan vitrektomi ya, dan lain-lain ini sedikit-sedikit ya. Ada trabek, ada metal locator adalah mendeteksi metal ya, ujung-ujungnya di vitrektomi juga. Kemudian repair palpebra dan juga repair kornea dan deposisi iris. Nah, ini berdasarkan nah sekarang kita beranjak ke ini melakukan diagnosis ya dari
trauma pada sklera dan korneosklera. Pertama adalah menghimpun data ya, anamnesis. Nah, trauma biasanya nih 33% karena blunt object ya, 13% sharp object, dan 12% karena kecelakaan lalu lintas. 12% karena pasien tersebut jatuh ya. Dan juga bisa terjadi akibat inflamasi atau infeksi ya pada kasus skleritis. Nah, ini pada saat kita melakukan pemeriksaan barangkali ada hal-hal penting yang ya adik-adik harus lakukan ya, residen semua. Ya, jadi ini kita harus berhati-hati ya, menghindari penekanan atau pressure pada bola mata. Kemudian bila terdapat tanda-tanda di bawah ini ya, kita curiga ada ruptur sklera ya. Jadi visual acuity-nya jelek biasanya, light perception atau no light perception. Lalu tekanan intraokulernya rendah ya. Kemudian konjungtiva mungkin kemosis, ada subkonjungtival hemorrhage, ada hifema, ada vitreous hemorrhage ya. Kemudian pupilnya kelihatan irregular ya, kadang-kadang updrawn ya, atau ke arah luka, maaf. Lalu terdapat asimetri dari kedalaman COA ya. Ini dia barangkali ini satu sumber yang lain. Di sini ada barangkali ini lebih umum ya, jadi tanda-tanda dari globe penetration maupun perforation. Ada squash atau distorted appearance of the globe ya, terutama kalau vitreous atau COA yang keluar dari luka cukup signifikan ya, sehingga mata kelihatan kempes gitu ya. Kemudian ocular content extruding ya dari bola mata, baik itu iris, koroid, retina maupun vitreous. Lalu barangkali ini tambahannya loss of red reflex, adanya RAPD, kadang-kadang seringkali disertai dengan gangguan gerakan mata dan juga shallow anterior chamber. Nah, ini contohnya perbedaan antara laserasi dan ruptur. Ya, jadi kalau ruptur, luka yang terjadi tidak beraturan ya, tidak beraturan. Kita lihat di sini pupilnya drawn ke arah sini ya. Sedangkan laserasi lebih rapi ya, mungkin kena pisau, kena benda tajam lain yang pipih ya, sehingga bentuknya biasanya linear ya. Nah, bagaimana manajemennya? Jadi begitu kita barangkali ini transisi ya, sebelum kita melakukan manajemen bedah ya, tentu tidak kalah pentingnya apa yang harus dilakukan pada pasien. Kita melindungi mata ya, kemudian bila sebaiknya memang kita melakukan imaging ya. Kemudian bila akan dilakukan operasi ya, terkadang kita belum kita harus siap melakukan operasi dalam anestesi. Ini berbagai kepustakaan menganjurkan demikian, kita melakukan anestesi, mempersiapkan pasien untuk anestesi umum. Kemudian jadi kita harus tanya ya jam makan terakhir jam berapa ya. Kemudian ya kita posisikan dia dalam posisi supine ya. Hindari dia bending ya, bangun gitu ya, kemudian vasalva, kemudian memberikan antibiotik sistemik ya, ini disebutkan within 6 hours of injury, kemudian memberikan tetanus toxoid, kemudian obat-obatan lain yang diperlukan. Misalnya, seringkali pasien muntah, mual ya, ataupun merasa kesakitan, jadi kita boleh memberikan antiemetik dan analgesik. Dan siapkan pasien untuk surgical repair ya. Jadi apa yang dicari waktu kita melakukan imaging ya, carilah IOFB ya, atau bila kita masih mungkin melihat segmen posterior, cari retinal tear atau detachment. Ancillary studies ya, ultrasound kita lakukan pada small wound ya, kalau lukanya besar sekali tidak dianjurkan. CT scan ya, potongan aksial maupun koronal ini kita lakukan terutama untuk menyingkirkan IOFB atau adanya fraktur orbita ya, prima orbita. Kemudian ini dia bagaimana kita memperkirakan kemungkinan adanya retinal detachment. Ya, jadi kalau ya, sorry.
Ya, di sini ada anatomi luka ya. Kalau kita dapatkan di sini kemungkinan tapi saya sendiri maaf ini mungkin saya akan update lagi ya. Ini sumbernya juga mohon maaf belum saya sertakan ya. Mungkin kita tidak diindahkan saja. Kemudian ini dia barangkali role of imaging. Jadi ini ya X-ray dan CT scan biasanya berguna ya, tapi ini mungkin penting sekali jangan melakukan MRI ya bila ada kecurigaan benda asing metal atau benda asing metal intraokular atau intraorbita. B-scan USG ini berguna ya untuk melihat IOFB ya, terus kita bisa melihat posterior scleral wound ya ataupun diskontinuitas ya, tapi ingat ini dilakukan secara hati-hati sekali ya, jangan memberikan penekanan. Ya ini contoh ya, sepertinya saya ambil dari laporan jaga kalian ya. Jadi ini ada IOFB ya di intraokular ya, cukup besar ini, dan ini terlihat melalui CT scan ya, dan ini tampilan IOFB dengan USG segmen posterior ya, jadi cukup jelas. Kalau kita lihat khasnya tentu ini radio opak ya, ini hiperreflektif ya, ini juga demikian gambaran yang hiperreflektif atau hiperechoic ya. Dan kalau kita lihat di sini nih ada gambaran shadowing ya. Jadi itu tanda-tanda dari IOFB metalik ya. Mungkin kalau dia non metalik ya agak sedikit sulit ya, tapi dengan USG karena dengan X-ray nggak kelihatan ya, dengan CT scan juga kadang-kadang kurang jelas benda seperti kaca ya atau kayu, tapi dengan USG akan terlihat ya. Jadi ini prinsip dari penutupan luka pada luka sklera maupun korneosklera. Jadi prinsipnya limbus dilakukan penjahitan atau penutupan terlebih dahulu ya. Jadi limbus baru diikuti dengan penjahitan kornea dan sklera ya. Bila luka itu hanya di sklera anterior ya, ingat di daerah itu tipis ya, jadi kita jangan dalam-dalam gigitannya pada saat penjahitan, kita maksimal 50% ya, 50% rule. Kalau dia luka tersebut ada di bawah otot ekstraokular, gunakan muscle hook maupun traction suture ya, biasanya dengan benang silk ya, mungkin silk 20 atau sekecil-kecilnya 40 barangkali ya, untuk mengatur atau mensingkap gitu ya muskulus dan memfiksasinya ya, biasanya bisa kita klem dulu ya supaya daerah operasi terekspos ya, kita bisa melihat dengan baik. Bila luka itu posterior, kita memakai teknik close as you go ya. Nah ini dia ya, jadi ini close as you go ya, kita ini luka akan kita tutup ya, mungkin sisi distalnya masih terbuka ya, nggak apa-apa, yang penting daerah proksimalnya kita jahit satu-satu ya. Nah biasanya kedalaman suture adalah kurang lebih 80% atau 2/3 dari ketebalan sklera. Dan untuk mencegah dari gaping, sebaiknya menambah jumlah suture ya, daripada memperpanjang ya lebar suturnya ya, terutama pada sklera anterior. Jadi biasanya memang di sklera anterior ya kita nggak bisa jahit terlalu panjang-panjang ya, jahitnya cukup sedikit-sedikit, mungkin ke belakang agak memanjang nggak apa-apa ya. Dan jaraknya ya sebetulnya saya rasa umum ya, seperti menjahit sklera ya, biasanya jarak tidak boleh kurang lebih setengah dari lebar suturnya ya. Menggunakan forceps itu harus ya, gunakanlah forceps ya, bisa saya sih kalau menggunakan Moorfield forceps kadang-kadang terlalu besar ya, mungkin tidak apa, saya sih lebih senang menggunakan limb forceps ya, juga untuk menghandle jaringan sklera. Kemudian bila luka itu sangat posterior ya, jadi tidak bisa kita visualisasi ya,
biarkan saja, kita bisa meninggalkan unsutured. Dan gunakan ini barangkali benangnya juga harus siap ya sebelum kita melakukan operasi. Tentu kalian sudah siapkan semua peralatannya, benangnya ya. Biasanya untuk kornea mungkin kalian sudah tahu pakai nilon 10-0. Demikian pula untuk limbus, sedangkan untuk sklera pakailah Vicryl 6-0 atau 8-0 untuk sklera, maupun kita bisa menggunakan yang non-absorbable, misalnya Mersilen ya, Mersilen itu kadang-kadang kita gunakan juga terutama untuk bedah retina sebetulnya untuk menjahit skleral silikon band atau tire ya. Nah ini prinsipnya jadi tujuan kita adalah mengembalikan integritas dari bola mata, kemudian kita mencegah hipotoni lebih lanjut ya, kemudian repair untuk mencegah infeksi ya. Kemudian ini dia general anesthesia recommended. Kemudian ya karena kita akan ada kemungkinan akan menyenggol memanipulasi otot ya, bisa terjadi vagal reflex, oleh karena itu kita para pakar menganjurkan melakukan operasi dalam anestesi umum. Kemudian corneoscleral wound ya, ini dia prinsipnya saya rasa sama tadi, limbus dulu baru kornea baru sklera ya. Kemudian sebaiknya dilakukan eksplorasi. Kalau kita curiga ada terutama pada blunt trauma ya, mungkin ada trauma di area yang lain ya dari tempat yang sudah teridentifikasi, lakukanlah conjunctival peritomy 360. Sehingga kita bisa melihat luka sebaik-baiknya. Ya, jadi full extent dari luka itu bisa diidentifikasi. Ya ini bila ada prolaps ya, prolaps uvea bisa direposisi ya, atau bila kita lihat sudah nekrosis atau terkontaminasi dengan benda asing ya, apalagi bahan kotor ya, boleh dilakukan eksisi. Kemudian kita membuang vitreous ya, maaf bila ada prolaps vitreous biasanya diambil dengan vitrektomi ya. Vitrektomi tidak bukan dengan mesin ya, bisa dilakukan dengan cellulose sponge dan juga gunting atau mesin ya, automated vitrector. Kemudian skleral ruptur atau laserasi sklera ini dia dilakukan penjahitan, biasanya tekniknya adalah interrupted ya. Nah ini dia dalam kepustakaannya ini disebutkan non-absorbable ya, jadi bukan Vicryl ya, di sini biasanya ya Mersilen. Tapi setahu saya Mersilen yang kecil seperti ini jarang ya tersedia ya, jadi memang kadang-kadang kita nggak ada pilihan lain ya, kita pakai Vicryl ya. Dan lakukan ini ingat sekali ini lakukan dari anterior ke posterior ya. Nah ini dia prinsipnya kenapa bisa terjadi tissue prolapse, saya rasa ini tidak perlu ya, kalian sudah tahu. Nah ini algoritmanya barangkali. Jadi kalau ada iris prolap ya reposisi atau dieksisi, kemudian ini dia barangkali penting ya, di bibir luka itu harus dibebaskan ya dari debris ya, fibrin ataupun darah atau sebagainya ya. Jadi kita bisa melakukan irigasi ya, pharmacological manipulation atau kita sapu ya, sweeping from behind gitu ya. Kemudian nah ini dia, mudah-mudahan kalian mengerti ya, cut flush maksudnya. Jadi kalau kita ingin memotong jaringan iris itu, potongnya sebanyak mungkin, jadi sedekat mungkin ke permukaan luka pada skleranya ya, jadi hampir rata deh, jadi tidak menyisakan sedikit pun. Jadi kalau mencukur tuh ya benar-benar pendek gitu ya. Kemudian bila ada koroid atau retina ya, atau badan silir yang prolaps ya, kalau bisa sih direposisi ya. Sedangkan kalau vitreous, nah ini kita biasanya memang melakukan eksisi, kita nggak memasukkan kembali vitreous yang keluar ya dengan vitrektomi tadi. Jadi barangkali penjelasan ya. Ya dikatakan bahwa prolaps yang sedikit bisa dieliminasi dengan menggunakan obat-obat miotik. Jadi kita kasih ya pilokarpin mungkin ya, dia akan miotik ya, terus apa istilahnya masuk kembali gitu ya. Ataupun sebaliknya. Jadi kalau untuk daerah perifer pakai miotik, kalau di sentral yang prolaps pakai midriaticum ya.
Cuman saya belum pernah coba kalau ini. Kemudian ini reposisi ya. Jadi ada anjuran juga bahwa ya ini tadi saya tekankan lagi, free the wound from epithelial overgrowth ya. Kemudian ini dia ya, jadi bisa dikasih irigasi antibiotik untuk mencegah endoftalmitis. Kemudian kalau prolaps melalui kornea atau limbus ya, sebaiknya ya lebih baik kita ya ada perkataan seperti ini ya, pull rather than push. Kemudian kalau ada prolaps di scleral wound ya, kita bisa menekan dengan pelan-pelan ya. Kadang-kadang saya memakai spatula iris ya untuk melakukan hal tersebut. Lalu ini dia eksisi bila nekrotik ya. Lalu lakukan suture ya bila ya tentunya bila ada ruptur kornea kita perlu melakukan suture. Ya, ini adalah bila terjadi prolaps koroid dan badan siliar ya. Ini kenapa kita harus tangani, jadi ada risiko intraoperatif hemorrhage dan juga inflamasi ya. Ya maaf maksud saya ini ada risiko ya kalau kita reposisi bisa terjadi perdarahan dan juga post-op inflammation ya bila kita potong ya. Kemudian ini dia bisa kita lakukan gentle diathermy ya bila diperlukan. Kemudian ya kalau ada ciliary body yang prolaps ini juga kalau bisa reposisi karena ada risiko terjadi apa ya kerusakan dari penurunan produksi dari aquos ya mata tersebut menjadi vesicle. Kemudian hindari inkarserasi badan siliar pada luka ya. Jadi ini mencegah sympathetic ophthalmia. Nah ini dia teknik zipper ya. Jadi kita taruh spatula iris ya, menahan uvea tissue sambil kita jahit ya. Jadi ini yang sering saya lakukan juga ya. Bagaimana dengan vitreous prolaps? Ini vitreous harus dieksisi ya. Kemudian bila prolaps melalui ruptur kornea ya, kalau bisa juga mengeluarkan vitreous dari COA ya. Kemudian preferably memang menggunakan vitrectomy probe, tapi paling tidak kalau memang adanya cellulose sponge dan scissor ya kita gunakanlah ini ya. Nah, perlu diketahui bahwa kegagalan untuk eksisi dari seluruh vitreous yang prolaps biasanya meningkatkan resiko ablasio retina. Dan bagaimana tentang prolaps pada retina? Ya, ini biasanya juga jarang sih ya terjadinya biasanya pada kasus dengan ruptur posterior yang besar ya, dan ini yang paling buruk prognosisnya dibanding semua trauma tembus bola mata dengan prolaps bagian lain ya. Nah ini retina harus direposisi ya, eksisi dulu vitreusnya, kemudian pelan-pelan dorong retina ke dalam ya menggunakan zipper teknik tadi. Dan biasanya nih hampir selalu memerlukan operasi kedua ya, jadi vitrektomi ya, mungkin dengan bekel dalam 10-14 hari setelah inflamasi teratasi. Nah selanjutnya ini ke hal-hal yang teknis barangkali, apa yang kita atau jenis jarum apa saja yang bisa kita lakukan ya, mungkin mulai sekarang kalian lihat-lihat lagi tuh di IGD berbagai macam jenis jarum, ujungnya macam-macam ya. Jadi ada yang conventional cutting needle, kemudian ada yang spatula seperti ini nih penampangnya ya, ada yang reverse cutting ya, kemudian maaf yang spatula yang ini sorry ini yang C dan D ini spatula maaf. Kemudian kok yang B nggak ada keterangannya ya, sebentar. Maaf. Lalu ada tapered point needle, lalu ada taper cut needle ya. Tapi biasanya kalau untuk sklera kita pakai jarum yang spatula ya. Jadi tolong dilihat lagi ya, Vicryl biasanya Vicryl 60 terus mereka menspesify jarumnya spatula ya. Jangan pakai reverse cutting karena itu menyebabkan koyak dari jaringan sklera saat menjahit ya. Nah ini shape-nya juga ya ternyata ya lumayan nih, kita memang harus agak sering lihat-lihat ya, baca-baca spesifikasi dari benang-benang yang kita pakai dalam pembedahan mata ya. Jadi ini ada yang kalau ada angka di sini half circle berarti jarumnya bentuknya seperti ini
Tapi ada jarum-jarum tertentu yang 1/4 maupun 3/8 ya. Jadi sering dalam bedah mata kita ada yang ada semua nih sebetulnya ya, tapi saya sering mendapatkan yang half circle ya. Lalu ini yang lurus seperti ini mungkin di bedah katarak ya dipakai, terutama yang perpecprolin untuk menjahit scleral fixation IOL ya, dan bentuk-bentuk lainnya. Mungkin nanti kalian lihat-lihat lagi benang yang ada di IGD ya. Kemudian ini dia ya mana ini adalah apa rekomendasinya ya. Jadi kalau untuk scleral graph ya, ya di sini mereka masih menganjurkan reverse cutting ya, tapi ini biasanya sih ini ya saya lebih banyak menggunakan yang spatula ya. Oke, ini dipakai dalam bedah katarak dan juga strabismus ya. Oke, dan ini dari segi bahan ya. Jadi bahannya ada kalau yang ini di apa bahan ini ada rata-rata adalah bahan sintetik ya. Jadi Vicryl, Dexon itu sebetulnya bahannya polygalactic acid. Kemudian ini dia span waktu dari lama bertahannya memberikan tensile strength-nya ya benang-benang ini. Biasanya memang di dalam bedah retina kita banyak pakai Vicryl ya. Sama ini tadi, ini juga benang sintetis ya, polyester. Ini di atas adalah yang biasanya adalah absorbable, sedangkan yang bawah nih non absorbable ya. Mereka bertahan bertahun-tahun ya, nih ya, Prolin, Mercilin ya. Oke, nanti kalian bisa baca lebih lanjut ya. Tapi memang yang banyak dipakai dalam bedah retina adalah Vicryl. Nah, bagaimana memegang atau melakukan teknik penjahitan ya? Biasanya ini adalah cara memegang yang di ujung needle holder kita, di mana ditaruhnya ya. Ini saya rasa juga penting ya bagi kalian. Biasanya kita taruhnya nggak persis di tengah banget ya, jadi kira-kira 1/3 dari ujung yang lebih dekat ke arah benangnya, dan dari ujung jarum ini 2/3 ya. Jadi dia lebih jauh arah yang istilahnya ujung jarumnya agak lebih lebih dekat ke pangkal jarum ya. Lebih distal ke pangkal jarum ya, ini membentuk sudut 90 derajat. Kemudian benang needle holder mana yang lebih bagus dipakai ya, apakah yang straight ya seperti di bawah atau yang curve ya, tapi kayaknya sih saya pun lebih familiar menggunakan yang curve ya. Jadi ya kalian coba-cobalah ya, kalau menurut saya rasa-rasa lebih enak memakai yang curve. Tapi kita kalau nggak ada bisa juga memakai yang ini ya. Oke, barangkali ini saya akan akhiri dengan video ya. Mohon maaf, saya buka. Kita stop share. Saya coba buka yang lain ya. Tunggu sebentar, maaf. Sorry ya. Apakah sejauh ini ada pertanyaan sambil saya buka nih, sambil saya cari nih? Atau ini dia ya, kita lihat video aja ya, bareng ya. Apakah terlihat videonya? Izin terlihat, dokter. Terlihat ya, oke. Ini nih saya sendiri belum merekam video operasi saya ya, cuman kita boleh lihat ya. Suaranya terdengar nggak ya suaranya? Terdengar, Dok. Terdengar ya, oke. Ya, jadi saya sambil ngomong aja ya. Jadi kita melakukan peritomi ya. Kadang-kadang gitu, peritomi kalau sekaligus langsung banyak ya.
kadang-kadang peritominya kita tunggu dulu ya, kita lakukan secukupnya dulu ya. Kalau ada jaringan ya, fibrin atau apa, kita eksisi ya, kita eksisi. Apalagi kalau udah lebih dari 24 jam ya, kita eksisi ya. Kebetulan di kasus ini ada prolaps dari iris ya. Ya, ada vitreous di situ dengan sponge selulus. Kita ambil ya, lalu kita gunting ya. Nah, kita penjahitan dilakukan di limbus dulu ya, dengan dilakukan penjahitan dengan interrupted ya. Ya, jadi ini 3-1-1 ya. Katanya jahitan berikutnya boleh 2-1-1. Ya, jadi ini kira-kira teknik dasarnya ya. Nah, ini kita boleh melakukan traction suture ya, baik di kornea maupun nanti di otot ya. Ini sangat berguna untuk memfiksasi ya. Next, a conjunctival traction suture is placed through the undersurface of tenons using 5O polygalactin suture. Ya, jadi ini traction suture satunya di konjungtiva ya. Jadi kita bisa tarik, bisa mengekspos daerah operasi. The surgeon needs to maintain a high index of suspicion for any injury that appears to stop at a muscle insertion site. Nah, kita sudah tahu tadi landmark insersi otot ya. Boleh kita ukur ya, jadi nggak apa istilahnya, kita tahu kira-kira ada otot di situ kah ya. First, the muscle is hooked with a Stevens hook or small muscle hook posterior to its insertion. Nah, apalagi kalau lukanya di bawah otot ya, kita perlu melakukan seperti ini ya. Jadi kita pakai muscle hook. Now, the muscle is secured with a double-armed 5O polygalactin suture on a spatulated needle. A locking stitch is recommended. The muscle is disinserted from the globe with blunt Ya, tip Westcott bila scissors. perlu ini kita boleh Once the muscle is menggunting disinserted, you can see the otot continuation ya of the dari hook. insersinya ya. Next, the Tapi posterior hal ini extension belum of the pernah saya insertion lakukan must be terus terang closed ya. and inspected for foreign bodies and vitreous presentation. Scleral suturing can be resumed with gentle repositing of intraocular contents. If scleral tissue is missing, a patch graft with donor sclera or other suitable allograft materials such as Tudoplast can be used to sew over the defect. Unfortunately, some lacerations extend beyond our ability to place additional stitches Bila without tidak risking bisa excessive menjahit distortion lagi or ke extrusion of belakang intraocular ya, contents. ya A paper ruler that conforms to the surface of the kita globe can boleh be nih used to ukur measure the ya. extent of the Kita visible tahu rupture. yang kelihatan Finally, seberapa once the gitu wound ya. is closed, the conjunctiva Dan needs kita to be boleh replaced to ukur its tuh normal anatomic ya. location. Tadi dengan menggunakan paper The ruler. conjunctiva gently Setelah placed itu back into position at the konjungtiva limbus. yang di peritomi Perilimbo dilakukan scleral penjahitan suture should be lagi. trimmed short and rotated to bury. A small bite of sclera at the limbus will secure the conjunctiva Ya. in position. Supaya nggak bergeser, sebaiknya The disangkutin conjunctiva ke is then sclera closed sedikit with simple ya. inducted buried stitches of 8O Oke, polygalactin. mungkin saya stop Note that the ya. suture end Saya should be stop. positioned. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya pikir kalian juga sudah ada ya yang sudah melakukan repair ruptur sklera atau laserasi sklera maupun korneosklera ya. Mungkin selanjutnya kita